Mbak kalau mau nyakitin saya tuh nggak usah kayak gitu mbak. Mbak saya tuh udah suka sama dia tuh hampir 2 tahun mbak. Mbak, saya nggak ada apa-apa dengan Kak Rizky. Konteksnya saya hanya sekedar teman aja sama untuk pekerjaan. Udah itu aja. Tapi, Mohon maaf Mbak, kalau saya bikin hati Mbak sakit hati. karena Rizky-nya dia sendiri ngejauhin dari saya. Dan mbak kalau mau tahu ya, Rizky bilang kalau dia tuh suka sama mbak. Kan itu hak orang Mbak. Kan saya juga nggak tahu kalau Kak Rizky suka sama saya. Jadi Mbak juga jangan kayak gitu sama saya Mbak. Saya juga jelas sangat tersinggung sama Mbak. Dan kayak gitu dong Mbak. Saya juga punya perasaan. Saya penasaran deh mbak, mbak secantik apa sih sampai Rizky aja suka sama mbak? Woi, apa nih, woi? Apa ya? Ngapa joget-joget? Lagi TikTok kan nih, Oh, tapi pemanasan ya? manual gitu, pemanasan. Ini jadi ikutan goyang nih. Pemanasan soalnya marah-marah lagi. Soalnya jujur aja aku tuh paling gak suka marah dan gak enakan sama orang. Masa sih? Jadi kenapa gue loncat ya? Tapi Bohong ya, bohong ya, bohong ya, bohong. ya udah guys, kali ini aku mau prank call Yang lagi happening. nih, lagi happening, lagi panas-panasnya, yaitu adalah Kak Lesti. Wow. Aku ini ceritanya adalah gebetannya Kak Rizky Bilar. Terus yang apa ya, pokoknya ya udah gebetan tapi kayak diambil lagi gitu lah. Pokoknya intinya itu adalah aku ceritanya itu gebetannya yang gak suka ngeliat Kak Lesti sama Kak Rizky berdekatan sekarang ini. Jadi jangan kemana-mana. Oh, and by the way, nomor HP pasti aku dapat dari Wikipedia. Nomor HP bapaknya. Jadi bapaknya adalah sumber-sumber nomor HP artis. Jadi let's go. Halo, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Ini dengan Lesti. Iya, saya sendiri. Iya. Ini siapa? Aduh, nggak usah perlu tahu deh gue. Gue cuma pengen bilang, jangan, gue nggak suka sama lo. Lo kenapa? Alasannya apa? Apakah kita udah pernah ketemu? Ya, nggak usah deh, nggak usah sosokan. Gimana sih, jangan sosokan polos deh. Nggak usah deket-deket sama Rizky, beneran deh. Gue tuh nggak suka ngeliatin lo tuh deket-deket sama Rizky gitu, dan apalagi sampai dijodoh-jodohin gitu. Lo nggak tahu ya perasaan gue. Maaf, ini siapa ya? Udah nggak usah perlu tahu, pokoknya yang penting lo tuh harus tahu kalau gue itu tuh gebetannya Rizky ya. Jadi nggak usah deket-deket sama dia. Oh iya, punten. Soalnya nggak ngedeketin juga karena memang kemarin kebetulan pas satu frame aja. Tapi kenapa sampai banyak orang yang bilang apa sih kayak cocok gitu sih? Maksudnya tuh apa sih? Gak suka loh. Terus jangan bilang kamu sendiri baper ya sama Rizky ya. Bilang aja kalau baper. Mbak, itu tuh komentar kayak gitu-gitu kan haknya mereka, haknya yang berkomentar. Perkara baper atau enggaknya kan itu mah mereka nggak tahu. Lagian saya juga nggak ada apa-apa dengan Kak Rizky. Ya Saya tapi Mbak sendiri ya bikin klarifikasi kayak atau apa kayak, nggak usah sampai apa sih diterusin gitu Mbak. Sakit tau gak sih perasaan saya? mohon maaf ya Mbak kalau saya membuat Mbak sakit, karena saya juga nggak ada niat yang gimana-gimana. Saya juga baru ketemu Kak Rizky kemarin, begitu saya di satu frame kemarin aja Mbak, pas kebetulan saya kerja gitu dan nggak ada gimana itu, apalagi saya baper. Aduh, mohon maaf sebelumnya nih Mbak. Saya juga nggak tahu kalau Kak Rizky gebetan. Ya maaf ya, walaupun satu frame, tapi yang gue tahu lu habis ketemu sama dia kan, dia habis main ke rumah lo kan, ya kan? Karena habis bikin konten Mbak. Ya, tapi kok nggak dikasih tahu ya kalau mau bikin konten?
kok cuma mau bilang satu frame doang, kenapa nggak mau jelasin, ketemu lagi gitu pas mau bikin konten. Emang kontennya apa sih mbak? PDKT ya? Kontennya mbak, kan saya udah ketemu ya Q&A gitu aja sama Q&A, biar makin deket gitu. enggak mbak, kan namanya menjalin silaturahmi dengan orang, apalagi notabene udah tahu sebelumnya gitu kok nggak lebih, saya temen aja. Temen tapi deket kan mbak, temen tapi ada perasaan kan mbak, nggak usah bohong mbak, bisa tahu mbak, saya tuh bisa tahu ya apa sih, perasaan perempuan itu tuh lebih tajam mbak, tahu sendiri kan. Ya mbak, saya minta maaf karena saya nggak ada niat lebih dan nggak ada niat yang gimana-gimana sama gebetannya mbak. Kalau sudah membuat hati mbak sakit, saya minta maaf. Ya mbak, masalah sakit banget mbak, masa pas lagi deket banget sama Rizky ya, abis itu kenal sama mbak, terus abis itu dia lupa sama saya mbak. Maksudnya apa sih mbak? Mbak kalau mau nyakitin saya tuh nggak usah kayak gitu mbak. Saya tuh udah suka sama dia tuh hampir 2 tahun mbak. Waduh, saya nggak tahu kalau mbaknya gebetannya Kak Rizky dan Kak Rizky udah punya gebetan. Ya, Saya juga nggak ada niat yang gimana-gimana mbak. tapi mana mungkin kok Rizky aja nggak cerita-cerita sih mbak. Maksudnya ya, mbak nggak usah mainin perasaan saya mbak, saya tuh terus sakit tau gak sih mbak. Gimana Kak Rizky mau cerita, sedangkan saya aja kan baru ketemu 2 kali ini sama Kak Rizky. Dan memang notabene kita ketemu ngobrol hanya sekedar pekerjaan mbak. Ya. Mbak nggak usah menunjukkan kesedihan mbak, saya juga sedih mbak, tapi mas saya mah kuat aja mbak. Yang kayak mbak mah nggak kuat. Enggak mbak, saya nggak sedih. Saya heran aja kenapa saya dituduh. Ya karena apa yang saya lihat, ya karena apa yang saya lihat sekarang ini, mbak deket banget sama dia mbak. Maksudnya orang-orang tuh pada ngomongin kalian tuh cocok gitu loh. Kan orang-orang mbak yang bilang. Nih ya mbak, kan sebagai perempuan kan mata-matanya kan lebih jago ya mbak. Ya saya ngeliat aja sendiri itu di Instagram posting kan sama dia kan. Itu kebutuhan buat Q&A mbak. Oh, biar makin deket gitu, biar makin mendalam tahu salah satu sama lain gitu mbak. Oh gitu. Mbak, kan itu kebutuhan untuk konten mbak. Jadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu nanti saya simpen beberapa untuk dibuat konten. Oh, jadi lama-lama bikin konten terus jadi deket beneran mbak? Mbak, saya nggak ada apa-apa dengan Kak Rizky. Kontennya saya hanya sekedar teman aja sama untuk pekerjaan, udah itu aja. Tapi, mohon maaf Mbak, kalau saya bikin hati mbak sakit hati. Mbak, Saya juga sakit hati sama mbak dituduh kayak gitu, nggak boleh kayak gitu. Mbak, tapi ya setahu saya ya, kebanyakan orang itu tuh awalnya sih temenan, awalnya sih pengen bikin konten, tahu-tahu malah diajakin nikah mbak. Kayak Aurel sama Atta, awalnya mereka cuma bikin konten, tahu-tahu ini mereka udah mau nikah aja mbak. Jangan-jangan mau gitu juga ya? Mbak, kan setiap jalan orang itu beda-beda. Jalannya Kak Aurel sama Kak Atta memang seperti itu. Kalau saya kan belum tahu mbak. Ya, tapi kan Kenapa kalau mbak harus nyamakan? maksudnya belum tahu itu tuh masih berharap kan mbak? Mbak, berharap dari mananya? Kan jelas-jelas saya bilang jalan setiap orang itu beda-beda. Mbak, saya sakit hati juga loh mbak tuduh saya. Ya, mbak nggak mau ngerasain sakit hati saya. Saya tuh udah suka sama dia tuh udah hampir 2 tahun dan saya tuh merelakan semuanya apa yang Rizky mau, sampai apapun itu, mau dia mau kemana aja saya selalu temenin, saya selalu antar dia pulang, jemput, pokoknya bener-bener saya tuh sayang sama dia mbak. Tapi kok mbaknya gitu sih? Ya udah mbak, ngomongnya sama Rizky, jangan ke saya. Udah, saya udah bilang sama Rizky. Kalau memang mbak sudah ngomong sama Rizky, kenapa mbak harus marah-marah sama saya? Sedangkan saya juga kan gak ada apa-apa dengan Rizky. Karena Rizky-nya ada sendiri ngejauhin dari saya. Dan mbak kalau mau tahu ya, Rizky bilang kalau dia tuh suka sama mbak. Kan itu hak orang mbak, kan saya juga nggak tahu kalau Kak Rizky suka sama saya. Jadi mbak juga jangan kayak gitu sama saya mbak. Saya juga jelas sangat tersinggung sama mbak dengan mbak ngomong marah-marah kayak gini. Tengah malam lagi mbak telepon saya, nuduh-nuduh saya. Jangan kayak gitu dong mbak, saya juga punya perasaan. Ya. Saya juga tahu
Mbak, saya penasaran nih Mbak. Mbak secantik apa sih sampai Rizky aja suka sama Mbak? Padahal saya lebih cantik loh. Amin, alhamdulillah kalau Mbak lebih cantik dari saya. Gak apa-apa, sok aja. Karena saya mah gak ada apa-apa sama Kak Rizky. Mbak kalau mau ngeliat kecantikan saya mendingan video call aja deh Mbak. Biar Mbak sadar sendiri Mbak. Mangga, boleh. Tapi sekali lagi saya minta maaf ya Mbak. Saya gak ada Kak Rizky. Ya Mbak ya. Halo Kak. Assalamualaikum. Iya di mereka. Duh maaf Kak, maaf. Tadi saya udah neken-neken tau gak Mbak? Saya sakit hati loh Mbak. Maaf Kak. Bercanda doang kampret doang Kak. Maaf. Ini buat prank aku izin untuk upload ke YouTube boleh ya Kak? Mangga, iya boleh. Maaf banget Kak kalau kata-kata aku tersinggung Kak. Maaf Kak. Ini channelnya guys. Aduh sekali lagi maaf Kak. Dan makasih banget Kak. Aduh ya Allah Akbar, aku merasa bersalah sekali. Kakak mau ini gak promosiin YouTube kakak sendiri nih? Subscribe ke channel. Subscribe ke YouTube dia Kak. Jangan lupa like and comment. Terus subscribe juga YouTube channel aku. Nah guys, jangan lupa untuk subscribe. Awas guys, kalau nggak nonton, awas guys. Hari yang nonton harus subscribe guys. Harus bersalah guys. Yaudah Kak, makasih banyak ya Kak. Sekarang lagi mohon maaf Kak. Iya, sama-sama Cinta. Aduh Kak, saya juga ada pertanyaan. Kalau tersinggung maaf lagi Kak. Tapi Kakak beneran nggak pacaran sama Kak Rizky? Enggak. Beneran Baru nggak kali ini ketemunya. Oh alah, semoga jodoh Kak. Amin, saya aminkan. Soalnya kakak sedih gitu loh, kasihan gitu ditinggal. Ya saya kasihan gitu loh ditinggal nikah, ya astagfirullahaladzim. Makasih banyak ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Kak. Dah. Jadi guys, begitulah. Demi Allah kan karena aku tuh ada papaku kan orang Sunda juga kan. Jadi pas terus dia bilang bahasa Sunda tuh langsung jelup gitu, nggak enak gitu loh orangnya gitu loh. Tapi ya udah. Tapi yang penting pranknya berhasil dan aku udah minta maaf. Sampai berapa kali hitungin aja sendiri. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dah.